Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mainda Fitriani, biasa dipanggil Mainda. Di sini aku mau jelasin ke kalian terkait dengan pajak secara keseluruhan atau mungkin pajak properti ya. Tapi untuk milenial yang sudah berpenghasilan gitu. Tapi di sini aku nggak mau jelasin sendirian. Ada teman aku. Bisa perkenalan dulu? Hai, perkenalkan nama saya Dian Aryesta Putri Bestari, biasa dipanggil Dian. Saya di sini akan sharing bersama Mainda ya. Kita sharing-sharing terkait pajak. Kita sharingnya santai-santai aja ya. Iya. Ya, kita kan mau sharing-sharing terkait pajak nih ya. Jadi menurut kamu pajak itu yang apa gitu? Menurut aku ya, pajak tuh kayak kontribusi warga negara pada negara kan. Untuk membiayai kebutuhan, baik itu kebutuhan barang publik maupun jasa publik. Jadi pajak itu kayak bisa juga disebut untuk alat untuk pembiayaan negara gitu sih menurut aku. Dari pajak sendiri kan pasti memiliki fungsi gitu ya. Fungsi dari pajak itu apa? Kalau menurut aku tuh kalau secara garis besar fungsi dari pajak sendiri itu sebagai anggaran atau sebagai sumber dana untuk pembiayaan negara, karena setiap pembiayaan atau setiap fasilitas dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah itu kan diambil dari uang pajak. Kan kita sudah tahu nih ya fungsi pajak. Pasti di luar sana tuh masih ada yang kayak masyarakat, ngapain sih gue bayar pajak gitu. Kesadaran masyarakat mungkin masih minim kali ya. Dan juga belum tahu kayak pentingnya bayar pajak apa gitu. Ini bisa dijelasin? Untuk kesadaran membayar pajak itu emang harus ditekankan kan. Karena kalau dalam membayar pajak tuh kita harus berpikir kayak nggak boleh mikirnya kayak buat apa sih bayar pajak gitu. Nggak boleh mikir kayak gitu, karena banyak fasilitas yang diberikan, banyak subsidi-subsidi yang diberikan. Kayak contohnya kayak waktu pandemi kayak kemarin gitu kan, subsidinya cukup banyak, dari listrik, dari apalah segala macam itu kan ada bantuan-bantuan juga, itu kan diambilkan dari dana yang diperoleh dari uang pajak gitu kan. Jadi harus penting banget kesadaran bayar pajak itu penting. Dan untuk membangun kesadaran itu sendiri, pemerintahan atau direktorat pajak itu harus melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak, yang biasanya itu dilakukan oleh relawan pajak. Iya. Itu berpengaruh enggak sih yang sosialisasi atau edukasi itu? Kalau ditanya berpengaruh atau enggak, pasti berpengaruh ya. Karena dengan sosialisasi kan kadang kita bisa membuka pola pikir masyarakat gitu, kayak ini loh pentingnya bayar pajak. Kayak kita kan disuguhi materi atau disuguhi pengertian yang terkait dengan pentingnya membayar pajak gitu kan. Ini loh yang bisa kita dapat dari pajak gitu. Iya betul banget, kayak berpengaruh banget sih kalau menurut aku. Jadi pajak itu sumber utama ya bagi pemerintahan negara. Digunakan untuk kepentingan dari negara itu sendiri. Mungkin selanjutnya bisa dijelasin nggak jenis-jenis pajak di Indonesia? Jenis-jenis pajak di Indonesia kalau secara umum, secara keseluruhan ya enggak sih, maksudnya secara garis besar lah garis besar tuh ada 3. Pajak bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. Itu sih yang kayak secara menyeluruh atau secara umum diketahui masyarakat tuh itu. Mungkin itu sering digunakan gitu ya. Ya karena itulah yang lebih familiar di telinga masyarakat. Lalu untuk itu pajak BPHTB termasuk apa enggak ya? Ya BPHTB juga termasuk pajak karena di dalamnya ada terkait dengan pajak bumi bangunan, ada juga yang terkait dengan pajak pertambahan nilai, karena di situ kan masuk dalam investasi karena properti kan. Properti ya. Kita kan di sini mau bahas properti juga ya. Jadi bisa jenis-jenis itu. Untuk selanjutnya kan kita tadi mau jelasin ke pajak properti yang udah dijelasin tadi ya, mengenai BPHTB tadi. Kita kan pajak properti sasarannya untuk anak milenial yang sudah berpenghasilan gitu ya. Dan anak milenial sekarang itu banyak yang mengeksploitasi investasi gitu. Investasinya yang cenderung lebih stabil adalah investasi di sektor pajak properti. Namun kita mau bahas pajak properti milenial, menurut kamu gimana? Pajak properti milenial, oke, sekarang lagi trendingnya ya, marak-maraknya gitu kayak
pemuda yang udah penghasilan tinggi gitu kan, kayak misalnya kayak YouTuber gitu, terus juga TikTokers, terus selebgram itu penghasilannya cukup tinggi, cukup apa ya, melebihi pegawai negeri lah ya, PNS gitu ya. Penghasilan mereka jauh lebih tinggi daripada pegawai-pegawai negeri gitu kan. Kayak ya memang sih pemuda sekarang ini tuh banyak yang melakukan investasi dengan membeli tanah, membeli bangunan, dan juga kadang seperti kayak rumah, terus apartemen, juga kadang bikin kontrakan gitu kan, bangun rumah untuk bikin kontrakan. Terus setelah mereka punya itu, mereka akan sewakan atau mereka akan jual kembali untuk apa ya, investasi, itu juga sebagai investasi gitu bagi mereka, karena tahun ini dia beli di sini, besok beli di sana, nanti tahun berikutnya dia akan menjual kembali gitu kan. Pasti kan investasinya melebihi gitu ya. Soalnya di tahun berikutnya dia menjualnya. Kadang diperjualbelikan juga. Jadi selain mereka sewakan, mereka juga melakukan jual beli gitu kan. Tadi terkait dengan pernyataan disewakan kembali atau mungkin dijual kembali gitu ya. Itu nanti pajak yang dikenakan bagaimana? Pastilah ya, kalau melakukan jual beli atau melakukan sewa itu pasti ada pajaknya. Semua hal yang kita lakukan atau dalam bentuk material itu pasti ada pajaknya. Kalau untuk jual beli bangunan atau rumah gitu tuh untuk pembeli sendiri akan dikenakan PPN dan BPHTB, sedangkan untuk penjual akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%. Yang dulunya tuh pajak itu PPh pasal 4 ayat 2 itu 5%, tapi sekarang turun menjadi 2,5%. Itu kenapa sih kok bisa mengalami penurunan? Apakah ada hal apa gitu mungkin? Mungkin karena ini ya, bisnis properti kan juga sebagai investasi, jadi untuk prospek kedepannya untuk lebih ini loh, bisnis properti itu menguntungkan gitu loh. Jadi pajaknya dikurangi dan harganya juga masih selalu naik, apalagi properti kan sekarang setiap tahunnya mengalami kenaikan gitu kan. Jadi mungkin jadi prospek untuk kedepannya jadi bisnis properti lebih naik lagi lah, gitu. Lebih berkembang lagi, banyak yang suka gitu loh. Tadi ini kenapa sih pajak properti kok ada pajaknya gitu? Ya gimana ya, kayak kendaraan aja deh pajaknya kan ya. Semua ada pajaknya ya. Maksudnya kayak kita naik motor gitu cepat punya pajak kan, apalagi ini yang barang mewah kan, barang berharga kayak tanah, rumah, atau bangunan yang sebagainya, kayak yang cukup makan tempat lah, makan tempat itu pasti pajaknya lumayan tinggi kan. Masa punya rumah nggak ada pajaknya, kayak kita enak-enakan aja gitu. Di properti juga ada pajaknya karena di dalamnya mengandung pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga pajak pertambahan nilai karena termasuk investasi kan. Ada pajak tanah bangunan juga itu ya. Bumi dan bangunan gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya ini. Sekarang ini kan banyak anak muda yang mungkin nikah muda ya, 20-an atau mungkin di bawah juga udah pada nikah gitu. Nikah muda dan juga banyak selebgram, TikTokers yang disebutkan tadi. Gimana sih menurut kakak ini untuk mereka membeli rumah atau mereka mau mencari rumah, apa sih yang perlu dipertimbangkan gitu? Pertimbangan dalam mencari atau membeli rumah gitu ya. Kalau menurut aku sih, kita lihat dulu fungsinya dari kalian membeli rumah atau melakukan sewa rumah itu apa. Bisa jadi kan beli rumah hanya tempat hunian kan, atau tempat tinggal saja. Kadang juga ada orang yang membeli rumah untuk usaha dan juga tempat tinggal gitu kan, double fungsi, atau yang cuman fungsinya ya udah tempat tinggal gitu. Kadang ada yang seperti itu. Kalau kita lihat dari segi fungsi yang hanya untuk tempat tinggal gitu, kita nggak perlu cari yang terlalu strategis itu, maksudnya kayak nilainya masih tinggi. Kita cari yang lebih ekonomis, karena ya udah berarti pulang ke rumah kan untuk istirahat kan, bukan untuk
ya mau ngapain kan kita pulang ke rumah. Beda lagi kalau kita beli rumah untuk usaha, kita harus cari tempat yang strategis, yang benar-benar apa ya, jadi tempat yang ramai untuk berlalu lalang gitu. Terus ya terus buat usahanya juga semakin berkembang gitu, kita harus cari yang benar-benar bagus lah. Tapi di selain sisi bagusnya, kita juga nggak asal sembarang beli di pinggir jalan nggak harus gitu kan. Kita juga harus mikir kayak, oh walaupun di pinggir jalan kita cari yang paling ekonomis, karena kita kan memulai usaha, nggak mungkin kita modalnya langsung banyak kan. Kita harus benar-benar cari yang bagus, yang sesuai dengan budget kita ya. Soalnya kan kedepannya nggak tahu ya nanti gimana. Itu kayak mungkin harapan kita, oh ya gue harus itu sih cari di pinggir gitu yang strategis biar bisa modalnya kembali. Iya gitu. Cukup gitu kan nggak cuma buat tempatnya doang kan, kita harus ngisi, kita harus usahanya juga kan, kita harus kembangin kan. Jadi pokoknya intinya dalam mencari tempat itu kita harus benar-benar cari yang bagus, cari yang benar-benar sesuai dengan kita gitu. Kita lihat ke fungsinya, bukan karena oh ini di pinggir jalan jadi ini nggak harus gitu. Kita harus lihat fungsinya dan sesuaikan dengan budget kita. Fungsi nomor 1. Oke, sudah. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Aku juga terima kasih sudah diajak sharing di sini ya. Sharing-sharingnya gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.